Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan seluruh umat yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema cara beragama dengan baik yang berjudul beragama dengan bijak, bukan sekedar ikut-ikutan. Tema ini sangat penting karena di zaman sekarang banyak orang yang beragama, tetapi belum tentu memahami beragama dengan benar dan bijak. Yang pertama, apa itu pengertian tentang beragama dengan baik? Jadi, beragama dengan baik itu menjalankan ajaran agama sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Jadi, bukan hanya sekedar ikut-ikutan tradisi, emosi, ataupun pendapat dari orang lain. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ayat ini mengingatkan kita agar dalam beragama dasarnya harus ilmu, bukan sekedar kebiasaan ataupun perasaan. Nah, bagaimana ciri orang yang beragama dengan baik? Antara lain ada ikhlas dalam beribadah. Jadi, ketika kita beribadah, itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena dilihat oleh orang lain. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi, orang yang beragama dengan baik akan selalu menjaga keikhlasan dalam setiap amalnya dan perbuatannya. Ciri berikutnya yaitu berilmu dan mau belajar. Nah, beragama tanpa ilmu itu bisa menyesatkan teman-teman. Jadi, kita itu harus bisa belajar Al-Quran, hadis, dan mengaji kepada ulama yang terpercaya. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi artinya, belajar agama itu bukan pilihan, tapi kewajiban agar kita itu tidak salah memahami tentang ajaran Islam. Ciri berikutnya yaitu ada menebar kebaikan dan toleransi. Beragama itu bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah atau hablu minallah, tetapi juga dengan sesama manusia, yaitu hablu minan nas. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka, orang yang beragama dengan baik tidak mudah marah, tidak menghina keyakinan orang lain, dan selalu berusaha menjadi contoh yang baik sesama manusia. Lalu, apa saja tantangan di zaman sekarang? Yaitu, sekarang itu banyak orang yang beragama, tetapi ada yang mudah menilai orang lain itu salah. Tetapi padahal dirinya itu juga belum tentu benar, teman-teman. Ada juga yang semangat beribadah, tetapi tidak bisa menghormati sesama, selalu merendahkan temannya, dan membeda-bedakan dalam berteman. Itu tidak baik. Ada juga yang beragama hanya itu di mulut, tetapi perilakunya itu tidak mencerminkan nilai agama dengan benar, seperti membantah kedua orang tua, suka berkata kasar, dan perilakunya yang tidak santun kepada sesama. Jadi, beragama yang baik itu harus seimbang antara ibadah dan akhlak, antara ilmu dan amal, seperti itu. Allah tidak hanya menilai berapa banyak ibadah kita, tetapi juga berapa banyak hati dan perilaku kebaikan kita di dunia ini. Lalu ada juga beberapa contoh di kehidupan sehari-hari yang belum bisa mencerminkan cara beragama dengan baik. Yang pertama itu, kita itu masih menjalankan sholat setiap hari, tetapi kita itu masih suka marah-marah, kita masih suka berkata kasar. Jadi, berarti kita itu belum bisa sepenuhnya memahami makna sholat dengan benar. Lalu, kita saat sedang mengaji, tetapi kita itu tidak menghormati guru, kita masih suka membantah guru, suka membantah perkataan-perkataannya, tidak mengamalkan dengan baik. Berarti kita itu belum bisa
mempraktikkan isi dalam Al-Quran yang telah kita pelajari teman-teman. Seperti itu. Jadi beragama itu bukan hanya tentang ritual teman-teman, tetapi juga tentang moral kita yang harus baik dan bijaksana. Jadi, bagaimana cara kita agar beragama dengan baik dan benar? Yang pertama adalah memperbaiki niat kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala amal yang diawali dengan niat yang benar, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita ingin dipuji, bukan hanya kita ingin dilihat orang lain, atau sekedar ikut-ikutan saja. Itu sangat tidak boleh teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sesungguhnya amal perbuatan kita itu tergantung pada niatnya. Jadi niat kita itu lurus, maka ibadah kita sekecil apapun seperti tersenyum, membantu teman, ataupun membuang sampah pada tempatnya itu bisa menjadi nilai dalam ibadah kita. Cara yang kedua yaitu beragama dengan ilmu bukan emosi. Nah, itu seperti apa? Kita itu tidak boleh beragama hanya berdasarkan perasaan atau tradisi tanpa ilmu. Agama itu harus dijalankan dengan pemahaman yang benar agar kita itu tidak salah tafsir ataupun bahkan menyimpang agama. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga yaitu menjaga akhlak dan perilaku. Karena orang-orang yang benar-benar beragama yaitu memiliki akhlak yang baik. Sebab inti dari ajaran agama adalah memperbaiki diri dan menebar kebaikan kepada sesama. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seperti itu. Nah, jadi ukuran beragama yang baik itu bukan hanya seberapa banyak sholat dan puasa, tetapi juga seberapa baik kita memperlakukan orang lain dengan baik. Yang keempat, tidak mudah menghakimi orang lain, karena beragama dengan baik juga berarti tidak merasa paling benar sendiri. Kita tidak boleh cepat menghakimi kesalahan orang lain, karena hanya Allah yang tahu isi hati seseorang itu seperti apa. Sikap terbaik adalah menasehati dengan lembut dan menjadi teladan lewat perbuatan kita, seperti itu. Dan cara yang terakhir yaitu menebar kasih sayang dan toleransi. Jadi, agama Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka, beragama yang baik itu harus memunculkan kasih sayang, toleransi, dan perdamaian antar sesama. Jadi, kita itu harus menghormati perbedaan antar agama. Kita juga harus membantu sesama tanpa melihat suku, ras, ataupun agama. Itulah wujud nyata dari ajaran Islam yang indah. Jadi kesimpulannya, beragama yang baik itu bukan hanya soal banyaknya ibadah, tetapi niat kita yang ikhlas, dasarnya ilmu, perilakunya itu yang mencerminkan akhlak mulia, dan hidupnya itu membawa manfaat bagi banyak orang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan agama bukan sekedar identitas, tetapi pedoman hidup. Mari beragama dengan ilmu, keikhlasan, dan kasih sayang. Karena dengan itu agama akan menjadi rahmat bagi diri sendiri dan banyak orang. Semoga Allah memberi kita petunjuk agar kita bisa menjadi umat yang berilmu, yang berakhlak, dan beramal dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.